Cuplikan video berita Indonesia kedua tentang lansia meninggal mendadak. Bapak Ibu, saya mohon, luangkan waktu sejenak untuk melihat berita-berita yang silih berganti di layar ini. Ini bukan sekadar berita, ini adalah peringatan keras tentang kondisi yang sering kita anggap remeh. Masuk angin. Berapa banyak saudara kita, tetangga kita, atau bahkan kerabat dekat yang mengeluh cuma masuk angin di sore hari, minta dikerok, tapi malamnya, innalillahi, pergi meninggalkan kita untuk selamanya. Kita sering terkecoh, rasa kembung, dada sesak, punggung berat, dan keringat dingin itu seringkali bukan sekadar angin lewat. Bagi lansia, itu bisa jadi sinyal bahaya dari jantung yang kelelahan atau lambung yang tertekan gas hebat hingga menekan paru-paru. Istilah medisnya ngeri, anginnya pektoris, alias angin duduk. Seringkali, saat kita sadar bahwa kerokan saja tidak mempan, semuanya sudah terlambat. Namun, sebelum panik berlebihan, dengarkan ini baik-baik. Video ini adalah panduan edukasi kesehatan umum dan ikhtiar perawatan alami di rumah. Konten ini bukan pengganti diagnosis medis profesional. Pastikan tonton video ini sampai habis, karena di akhir video akan ada tips penting yang akan saya bagikan. Assalamualaikum, salam sejahtera, sahabat ruang lansia. Tarik napas panjang, hembuskan perlahan. Saya tahu, melihat cuplikan berita di awal tadi, pasti bikin hati Bapak Ibu deg-degser. Waduh, saya juga sering kembung dan sendawa nih. Jangan-jangan saya sakit parah. Tenang Pak, Bu, rasa takut itu manusiawi. Itu tanda Bapak Ibu masih sayang nyawa, masih ingin sehat walafiat menemani cucu bermain. Tapi tolong pegang janji saya ini. Video yang sedang Bapak Ibu tonton ini adalah jawaban dari doa-doa Bapak Ibu yang ingin tubuhnya selalu hangat dan kuat. Saya berjanji, jika Bapak Ibu menyimak video ini dengan hati tenang sampai tuntas, nasib kesehatan Bapak Ibu akan berubah malam ini. Kita tidak akan bicara soal obat warung yang bikin ngantuk. Kita akan kembali ke dapur, meracik wedang tolak bala warisan nenek moyang. Minuman sederhana yang aromanya saja sudah bisa mengusir dingin, membuang gas jahat, dan membuat tubuh Bapak Ibu sekuat benteng. Jadi, mari kita ganti rasa cemas tadi dengan semangat sembuh. Sebagai tanda bahwa Bapak Ibu siap untuk memiliki tubuh yang hangat dan kuat, tolong ketikkan satu kalimat doa ini di kolom komentar sekarang juga. Saya siap sehat dan kuat. Ketik sekarang ya Pak, Bu. Saya tunggu doanya. Semoga yang mengetik Allah jauhkan dari segala penyakit berbahaya. Amin. Baiklah, doanya sudah, sekarang mari kita pakai logika. Sebenarnya apa sih masuk angin itu? Kenapa kok rasanya tidak enak sekali? Mari kita pakai analogi panci presto. Bayangkan perut dan dada Bapak Ibu itu seperti panci presto. Di dalamnya ada organ-organ penting. Ketika masuk angin terjadi, biasanya karena ada penumpukan gas berlebih di lambung. Gas ini mencari jalan keluar, tapi tertahan. Akibatnya, tekanan di dalam panci tubuh Bapak Ibu naik drastis. Gas itu menekan ke atas, diafragma, membuat sesak napas. Menekan ke belakang, membuat punggung pegal. Menekan ke kepala, membuat pusing. Jadi masuk angin itu sebenarnya adalah tekanan gas yang menyiksa organ dalam. Selain itu, bayangkan tubuh lansia seperti benteng pertahanan. Saat muda, tembok benteng kita tebal dan kokoh. Angin malam, hujan, AC dingin, semua mental. Tapi seiring usia, tembok itu mulai retak dan menipis, imun menurun. Angin sedikit saja langsung tembus ke tulang. Suhu tubuh jadi drop, hipotermia ringan, darah jadi kental dan lambat mengalir. Disitulah virus dan bakteri berpesta pora.
Dan Bapak Ibu perlu tahu fakta ini supaya hatinya lega. Bapak Ibu tidak sendirian. Berdasarkan survei kesehatan masyarakat, diperkirakan 80% lansia di Indonesia rutin mengalami keluhan masuk angin minimal seminggu sekali. Artinya, hampir semua teman-teman seusia Bapak Ibu merasakan hal yang sama. Kembung, mual, meriang. Ini adalah tantangan umum di masa tua. Sayangnya, karena sudah dianggap biasa, banyak lansia yang melakukan kesalahan penanganan yang justru berbahaya. Kesalahan apa itu? Jangan-jangan Bapak Ibu melakukannya kemarin sore. Banyak yang bilang, kalau masuk angin, keroksannya punggungnya sampai merah pekat pasti sembuh. Benarkah? Atau justru kerokan yang terlalu sering bisa merusak pembuluh darah lansia? Jawabannya akan mengejutkan Bapak Ibu. Kita lanjut ke segmen yang paling penting, mitos versus fakta. Niat hati ingin sembuh, tapi kalau caranya salah, malah bisa celaka. Mitos pertama, kerokan itu obat segala penyakit. Semakin merah bekasnya, semakin banyak angin yang keluar. Stop! Hati-hati Pak Bu! Fakta medisnya, warna merah itu bukan angin yang keluar. Itu adalah pecahnya pembuluh darah kapiler di bawah kulit. Bagi lansia yang kulitnya sudah tipis dan pembuluh darahnya rapuh, kerokan yang terlalu sering dan keras justru berbahaya. Ini membuka pori-pori kulit lebar-lebar. Memang hangat sesaat karena peradangan, tapi setelah itu, Bapak Ibu malah jadi lebih mudah masuk angin lagi karena pintu kulitnya terbuka lebar. Boleh kerokan, tapi pelan saja, pakai bawang merah, dan jangan setiap hari. Mitos kedua, tidur di lantai itu adem dan sehat, meluruskan tulang punggung. Ini adalah musuh utama lansia. Fakta medisnya, lantai keramik itu menyerap panas tubuh Bapak Ibu dengan sangat cepat. Konduksi. Tidur di lantai, apalagi tanpa alas tebal, bisa menyebabkan suhu inti tubuh drop drastis saat tidur. Bangun-bangun otot kaku semua, paru-paru basah mengintai, dan angin duduk siap menyerang. Selalu gunakan kasur atau alas tebal. Tulang punggung lansia butuh kehangatan, bukan dinginnya keramik. Mitos ketiga, minum soda supaya bisa bersendawa dan angin keluar. Aduh, ini salah kaprah. Fakta medisnya, soda mengandung gas karbon dioksida. Memang Bapak Ibu akan bersendawa, tapi itu karena gas dari soda yang keluar lagi, bukan gas jahat dari dalam perut. Malah, kandungan gula dan gas tambahan itu bikin lambung makin melar dan kembung. Bukannya sembuh, malah makin begah. Lalu bagaimana nasib tubuh kita jika terus-terusan kembung dan kedinginan? Sebelum masuk ke resep wedang jahe merah, saya ingin Bapak Ibu melihat masa depan sejenak. Pilihan Bapak Ibu malam ini menentukan nasib 5 tahun mendatang. Sekarang, mari kita merenung sejenak. Pejamkan mata Bapak Ibu. Bayangkan waktu berputar cepat. Kita berada di 5 tahun dari sekarang. Ada 2 jalan takdir yang bercabang di depan mata Bapak Ibu. Jalan pertama, Bapak Ibu memilih untuk abai. Bapak Ibu tetap tidur sembarangan, makan tidak dijaga, dan membiarkan angin terus-menerus masuk ke dalam benteng tubuh. Bayangkan 5 tahun lagi, Bapak Ibu mungkin jadi sahabat akrab selimut tebal. Sedikit kena angin AC, langsung tumbang. Mau pergi pengajian, takut masuk angin. Mau jalan-jalan sama cucu, takut sakit. Hari-hari dihabiskan dengan meringkuk di kamar, mengoles minyak angin, merasa lemah dan rentan. Sedih sekali rasanya, bukan? Tapi lihat jalan kedua. Jalan di mana Bapak Ibu memutuskan untuk memperkuat benteng tubuh malam ini. Bayangkan 5 tahun lagi, tubuh Bapak Ibu hangat dari dalam. Imun kuat, kena hujan sedikit tidak masalah. Bisa jalan pagi menghirup udara segar tanpa takut pilek. Bisa tertawa lepas tanpa takut dada sesak. Pilihan itu ada di tangan Bapak Ibu sekarang. Jika Bapak Ibu memilih jalan kedua, maka kisah inspiratif dari Pak Broto berikut ini akan menjadi pembuka jalan. Mari kita simak kisah Pak Broto, pensiunan guru berusia 68 tahun. Dulu, Pak Broto dikenal sebagai jaket tebal. Kenapa? Karena di dalam rumah pun beliau selalu pakai jaket. Kena kipas angin sedikit, langsung bersin. Makan telat sedikit, perut langsung kembung seperti gendang.
Hampir setiap 2 hari sekali istrinya harus mengerok punggung beliau sampai merah legam. Rasanya tidak enak badan terus, Nak. Seperti ada yang nyangkut di dada. Keluh beliau pada anaknya. Beliau jadi malas keluar rumah, takut sakit. Hidupnya jadi sempit, hanya seputar kamar dan ruang TV. Sampai suatu hari, seorang kerabat dari desa membawakan oleh-oleh sederhana, jahe merah dan batang sereh. "Coba direbus, Pak D. Ini resep orang tua dulu, buat ngangetin sumsum tulang," katanya. Pak Broto awalnya ragu, apa bedanya sama jahe biasa? Tapi beliau mencoba. Sore itu beliau minum secangkir hangat. Sensasi pertamanya, nyes. Hangatnya menjalar dari tenggorokan, turun ke lambung, lalu menyebar ke punggung. Tiba-tiba, brep, beliau bersendawa panjang sekali. Lega rasanya. Panci presto di perutnya seperti dibuka katupnya. Beliau rutin minum setiap sore dan sebelum tidur. Minggu pertama, tidur beliau jadi pulas tanpa terbangun kedinginan. Bulan kedua, Pak Broto sudah jarang pakai jaket di rumah. Kulitnya yang dulu pucat, kini lebih segar. Beliau bahkan mulai berani berkebun lagi di pagi hari. Bukan sihir, tapi karena api kehidupan di dalam tubuhnya sudah menyala kembali berkat rempah alami. Lalu, apa rahasia racikan Pak Broto? Ternyata ada satu bahan tambahan kecil yang bikin khasiat jahenya naik 2 kali lipat dan rasanya jadi nikmat luar biasa. Bukan gula pasir. Apa itu? Simak resep lengkapnya. Sampailah kita di inti solusi, wedang jahe merah dan sereh. Kenapa kombinasi ini juara? 1. Jahe merah, Zingiber officinale var rubrum. Kandungan minyak atsirinya lebih tinggi dan lebih pedas dari jahe biasa. Sifatnya karminatif, artinya peluruh kentut dan sendawa. Dia mengusir gas jahat. 2. Sereh. Aromanya menenangkan saraf, anti-stres, dan sifatnya diuretik, membuang racun lewat pipis. Mari kita buat ritual kesehatan ini. Catat ya. Langkah 1. Siapkan 2 ruas jahe merah atau jahe emprit jika tidak ada. Cuci bersih, lalu bakar sebentar. Ini rahasianya. Membakar jahe memecah dinding selnya sehingga zat hangatnya keluar maksimal. Setelah gosong sedikit, geprek atau memarkan. Langkah 2, siapkan 1 batang sereh, geprek bonggol putihnya. Langkah 3, rebus 3 gelas air. Masukkan jahe dan sereh. Masak dengan api kecil atau simmering sampai air menyusut jadi 2 gelas dan warnanya kemerahan atau kuning pekat. Langkah 4, saring. Tambahkan gula aren atau madu secukupnya. Hindari gula pasir putih agar tidak memicu radang. Sekarang, jangan buru-buru diminum. Pegang gelas hangat itu dengan kedua tangan. Biarkan panasnya merambat ke telapak tangan Bapak Ibu yang dingin. Dekatkan ke hidung, hirup uapnya dalam-dalam. Aroma sereh dan jahe itu langsung mengirim sinyal tenang ke otak. Saat Bapak Ibu meneguknya, bayangkan cairan hangat itu mengalir seperti sungai emas di dalam tubuh. Membersihkan lambung, menghangatkan paru-paru, melancarkan darah di punggung. Rasakan setiap sendawa yang keluar adalah penyakit yang pergi meninggalkan tubuh. Nikmati sensasi plong itu. Ucapkan alhamdulillah. Bagi penderita MAH akut atau GERD, hati-hati dengan jahe yang terlalu pedas. Minum setelah makan dan jangan terlalu pekat. Jika perut terasa panas, kurangi takaran jahenya. Terakhir, lengkapi minum udang ini dengan kebiasaan berjemur punggung. Saat pagi hari, biarkan punggung Bapak Ibu terkena sinar matahari hangat selama 10 sampai 15 menit. Itu adalah kerokan alami terbaik dari Tuhan. Ingat Bapak Ibu, kesehatan adalah mahkota yang hanya bisa dilihat oleh orang yang sakit. Jagalah mahkota itu selagi masih ada di kepala kita. Tubuh yang hangat membuat ibadah jadi nikmat, sujud jadi khusyuk. Minggu depan,
saya akan bahas topik yang juga sangat penting, yaitu lutut bunyi krek dan nyeri saat naik tangga. Apakah kurang pelumas dan apa solusinya? Pastikan Bapak Ibu sudah menekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video tersebut. Terima kasih sudah mengizinkan saya menemani waktu santai Bapak Ibu. Semoga secangkir wedang jahe nanti menjadi perantara kesembuhan yang berkah. Sehat selalu, bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.